akan mereview kembali bab 4 tentang audit laporan keuangan dan laporan audit. Pertama, kita akan membahas tentang laporan keuangan dan audit laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Laporan keuangan yang utama terdiri atas neraca, laporan rugi laba, dan laporan arus kas. Kemudian pada audit laporan keuangan adalah jenis audit yang paling sering dilakukan oleh auditor independen. Hal ini menyebabkan audit laporan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Ada 4 alasan mengapa audit atas laporan keuangan diperlukan. Yang pertama, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik antara manajemen sebagai pembuat dan penyaji laporan keuangan dengan para pemakai laporan keuangan. Untuk itu, manajemen berusaha agar laporan keuangan perusahaan yang dipimpinnya memperlihatkan kinerja yang baik. Yang kedua, ada konsekuensi. Laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting bagi pemakai. Mereka menginginkan agar laporan keuangan berisi sebanyak mungkin informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada kompleksitas. Peningkatan kompleksitas ini mengakibatkan semakin tinggi risiko kesalahan, interpretasi, dan penyajian laporan keuangan. Yang keempat, ada keterbatasan akses. Pemakai laporan keuangan pada umumnya keterbatasan akses terhadap data akuntansi. Ada jarak antara pemakai dengan aktivitas perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan. Manfaat ekonomis audit. Manfaat lain audit yaitu yang pertama meningkatkan kredibilitas, yang kedua meningkatkan efisiensi dan kejujuran, yang ketiga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, yang keempat mendorong efisiensi pasar modal. Menurut Sofyan Safri Harahap mengemukakan manfaat audit dari sisi pengawasan sebagai berikut. Yang pertama, preventif control. Tenaga akuntansi akan bekerja lebih hati-hati dan akurat bila mereka menyadari akan diaudit. Yang kedua, ada detektif control, yaitu suatu penyimpangan atau masalah yang terjadi lazimnya akan dapat diketahui dan dikoreksi melalui proses audit. Yang ketiga, ada reporting control. Setiap kesalahan perhitungan, penyajian, atau pengungkapan yang tidak dikoreksi dalam keuangan akan disebutkan dalam pemeriksaan. Laporan audit merupakan alat formal auditor untuk mengomunikasikan suatu kesimpulan yang diperoleh mengenai laporan keuangan auditan kepada pihak yang berkepentingan. Laporan audit bentuk baku memuat suatu pernyataan auditor independen bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan sesuatu satuan usaha, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Berikut adalah contoh laporan audit bentuk baku. Dibagi menjadi 3 paragraf, yaitu pertama paragraf pengantar, yang kedua ada paragraf lingkup audit, yang ketiga ada paragraf pendapat. Selanjutnya kita akan membahas tentang arti wajar dalam auditing. Jenis-jenis pendapatan auditor dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian, yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelasan, yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian, yang keempat, pendapat tidak wajar, dan yang kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat. Serta ada lagi satu pendapat, yaitu pendapat tidak penuh. Pendapat ini sebenarnya bukan merupakan jenis pendapat tersendiri. Pendapat tidak penuh adalah
pendapat atas unsur tertentu dalam laporan keuangan. Pendapat ini tidak boleh dinyatakan jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat atau tidak menyatakan pendapat tidak wajar atas laporan keuangan secara keseluruhan. Sekian hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.